ada 3 hal penting lah. Kawan Langit Biru Pamekasan, video kali ini kami ngobrol bareng salah satu juri lomba atraksi Can Macanan Madura yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan Islam Sabilul Huda Pamekasan. Kami berharap video ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan buat kita semuanya, terutama para pelaku seni atraksi Can Macanan. Untuk mengetahui kriteria secara umum, poin-poin apa saja yang dinilai oleh juri dalam suatu lomba atau festival atraksi Can Macanan, silakan ikuti obrolan kami dengan Ahmad Fadlah SPD, salah satu juri festival atraksi Can Macanan. Baik penonton channel Langit Biru Pamekasan, saat ini saya bersama dengan Pak Ahmad, salah seorang juri yang memberikan penilaian dalam festival lomba atraksi Can Macanan beberapa waktu yang lalu. Baik Pak Ahmad, ini kalau menurut Bapak, kriteria penilaian untuk festival atau lomba Can Macanan itu meliputi apa saja Pak Ahmad? Dalam penilaian lomba Can Macanan itu ada 3 hal penting lah. Iya. Yang pertama itu adalah ketangkasan dan kelincahan. Yang kedua keindahan. Terus yang ketiga penguasaan arena. Ada 3. Ada 3, ketangkasan, kemudian keindahan, dan penguasaan arena. Ya. Nah, dari ketangkasan ini meliputi apa saja? Bisa dijelaskan Pak Ahmad? Ya, ketangkasan itu banyak macam. Jadi bergantung kepada macannya pada waktu atraksi. Jadi kalau misalnya saat melalui tangga misalnya, iya, apakah mampu berjalan dengan baik, naik atau turun, terus misalnya harus naik ke atas meja, apakah dia mampu beratraksi di atas meja, terus bergantung kepada sarana yang ada di sana, kelincahan. Iya. Yang jelas Can Macanan itu mampu mempergunakan sarana yang ada, itu yang jelas. Masalah kelincahan dan ketangkasan. Iya. Misalnya dalam ketangkasan, gerakan-gerakannya itu ketangkasan ini kan ada perpaduan seni bela diri juga. Apakah itu juga termasuk Pak? Yang jelas kalau masalah di perpaduan bela diri dengan Can Macanan itu tidak hanya masuk kepada ketangkasan, tapi di situ masuk kepada ketangkasan. Bisa dinilai di ketangkasannya, tetapi juga bisa dinilai dari keindahan kalau sudah masuk seni bela diri. Keindahan gerakannya. Keindahan gerakan. Jadi nanti masuk ke yang poin kedua. Tapi juga bisa dinilai di ketangkasan tadi. Jadi misalnya langkahnya seirama, ada kan hanya sekedar bergerak gitu ya. Kemudian selain ketangkasan juga meliputi gerakan-gerakannya, kemudian keindahan dalam gerakan bela diri mungkin. Apakah juga termasuk dalam penilaian keindahan ini Pak, untuk keindahan dari warna ataupun bentuk macannya? Ya, yang jelas awal kita melihat seekor macan gitu ya. Jadi tampilan pertama itu jelas akan menjadi penilaian. Artinya dari warna, terus bentuk muka, yang jelas mungkin juga pada saat masuk saja berjalan itu sudah kelihatan, oh macan ini indah, macan ini bagus, itu kan beda. Ada orang yang macan ini kok lusuh, kan jelas beda itu. Itu jelas menjadi penilaian pada macan itu ya keindahannya jelas. Selain itu keindahan itu langkahnya tadi seperti yang saya katakan tadi. Terus biasanya kan pada saat ketangkasan tadi lompat pada saat jatuh, naiknya lagi itu kan ada kan. Jadi berdirinya lagi itu kan ada menggunakan model seni, tidak hanya sekedar langsung berdiri gitu kan. Itu juga dinilai di keindahan. Kemudian tentang penguasaan arena, ini bagaimana bisa digambarkan penguasaan arena, bagaimana yang bisa memiliki nilai yang bagus
dari seorang peserta Can Macanan nih Pak? Penguasaan arena itu sebenarnya definisinya sangat mudah. Ya. Menguasai lapangan. Yang jelas sarana yang ada di situ yang diberikan oleh panitia itu harus dilalui semua oleh dimanfaatkan ya? Dimanfaatkan. Itu yang namanya menguasai. Jadi tidak hanya terpaku ke satu media saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, penonton kan ada di sekeliling. Jadi tidak hanya menghadap satu arah. Kan ada. Iya betul. Ya, ada menghadap satu arah. Berarti dia hanya mengarah ke daerah utara misalnya saja. Yang sana tidak. Itu juga termasuk penilaian penguasaan arena. Selain saya katakan tadi penguasaan memanfaatkan media yang ada. Juga interaksi dengan penonton. Iya, itu tadi. Nah kemudian Pak, ini kan ada yang tidak memakai pawang dalam festival yang diselenggarakan beberapa hari yang lalu itu. Kemudian ada yang pakai pawang. Apakah pawang ini juga berpengaruh, adanya pawang berpengaruh terhadap penilaian Pak? Begini, jadi kalau kita fokus kepada atraksi macan ya, yang kita nilai itu adalah macannya. Jadi adanya pawang itu tadi membantu macan itu melakukan gerakan-gerakan yang bagus. Jadi pawang itu kan mengarahkan. Iya. Mengarahkan macan itu mau bergerak kemana. Dan seringkali pawang itu ikut bermain. Jadi tidak hanya sekedar mengarahkan, tapi ikut bermain. Nah, di situ kelihatan macan itu betul-betul punya ketangkasan tidak jika menghadapi pawang. Itu yang jelas. Jadi kalau pawangnya, misalnya pawangnya bagus mainnya, tapi macannya sendiri tidak atraktif, iya, itu tidak masuk penilaian. Saya katakan tadi pawang itu membantu. Jadi kalau misalnya sudah terjadi permainan yang serasi antara pawang dengan macan, jelas itu ada penilaian. Jadi kalau begitu mungkin bisa diambil satu kesimpulan bahwa sebenarnya pawang ini hanya sebagai pembantu, pemanis, tapi kalau terjadi kerjasama yang kompak antara pemain Can Macanan dan pawang, itu justru akan memberikan nilai juga. Iya. Baik Pak, kemudian untuk pertanyaan yang berikutnya Pak, tentang penguasaan arena. Ini sebaiknya bagaimana yang harus dilakukan sebelum peserta itu tampil di arena? Persiapan-persiapannya, apakah dia harus cek lokasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kecelakaan, atau bagaimana saran Bapak? Jadi begini, jadi untuk pemain macan-macanan, pertama yang harus dipahami itu adalah lokasi, ya. Terus sarana. Misalnya apakah ini bahaya atau tidak. Saya sempat bicara dengan peserta itu, saya akan mencoba lompat di sana. Ya. Artinya mereka itu belajar. Setelah dia tahu lokasi, dia tahu sarana apa yang ada di sana, dia belajar. Apakah mungkin? Jadi mereka belajar agar apa? Agar tidak terjadi kecelakaan pada saat main. Misalnya lompat yang terlalu tinggi. Iya. Itu kan apakah saya mungkin? Iya. Jadi itu belajar. Kan ada yang berani lompat tinggi, ada yang tidak berani. Jadi mereka yang berani itu memang sudah terbiasa latihan. Artinya mereka tahu saya harus begini apabila kondisi lapangan seperti ini. Kemudian mungkin ada satu saran dari Bapak. Mungkin daerah lain juga akan menyelenggarakan festival atau lomba atraksi Can Macanan ini. Sebaiknya panitia juga harus menyediakan apa saja selain media-media untuk beratraksi. Apakah juga harus menyediakan tim medis, itu lebih baik atau bagaimana Pak? Saya pikir selain sarana tadi, jelas tim medis, karena
apabila terjadi kecelakaan, kita tahu sesuatu bisa terjadi. Itu sangat baik apabila ada tim medis. Juga perlu ada keamanan. Jadi baik dari kepolisian atau mungkin dari keamanan dari desa lah, kalau misalnya itu desa yang menyelenggarakan, itu keamanan, Pak. Jadi kalau masalah tim medis itu sangat penting. Sangat penting karena tidak hanya lompat bisa patah, tapi saat di dalam pada saat main itu kan butuh nafas yang cukup kuat gitu. Jadi bisa jadi mereka itu tidak kuatnya, jadi bisa jadi tidak kuat bernafas gitu ya. Kehabisan nafas. Oksigen. Karena apa? Biasanya di situ ada waktu kan? Iya. Nah, karena waktunya masih lama, ternyata mereka dikuat-kuatkan gitu ya. Jadi diusahakan saya tetap kuat, ternyata akhirnya dia tidak kuat. Maka perlu penanganan. Medis. Itu untuk panitia yang hendak menyelenggarakan sebuah lomba atau festival Can Macanan. Nah, kalau kepada pemain Can Macanannya, kira-kira menurut Bapak selaku juri ini, agar mereka itu bisa juga aman dan nyaman dalam melakukan atraksi, kira-kira apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan atraksi, Pak? Yang jelas kesehatan ya, itu penting. Kalau sudah badan itu sudah sehat lah, mungkin dalam melaksanakan festival itu udah siap. Terus yang jelas untuk peserta itu sering berlatih dengan mencoba media-media yang dia sediakan atau sarana-sarana dia sendirilah kita coba. Jadi kalau misalnya sudah terbiasa dengan sarana seperti ini, ternyata di tempat lomba itu sudah ada, kan tinggal mencoba seberapa tinggi kah? Terus atau mungkin saya harus lompat seberapa jauh kah? Itu di situ mungkin demi keamanan tadi, masalah kesehatan dan juga sering berlatih. Jadi tidak serta-merta langsung ikut gitu ya. Karena dengan berlatih itu mungkin bisa menyambung chemistry-nya, cara kerjasamanya, begitu Pak ya. Baik Pak Ahmad, mungkin ada saran atau hal-hal lain yang perlu disampaikan kepada penonton Langit Biru Pamekasan, karena ini merupakan satu budaya, satu kekayaan yang perlu dilestarikan dan kita patut bangga memiliki budaya Can Macanan ini, Pak. Silakan Pak. Begini Pak, jadi kegiatan lomba ataupun apa semacamnya tentang Can Macanan ini adalah merupakan bentuk seni, seni budaya ya, kebudayaan yang ada di Madura gitu. Jadi saya mengharap nanti para peserta ataupun para peminat tidak semata-mata mengejar finansial saja. Jadi saya mengharap dengan adanya kegiatan ini teman-teman sudah bisa ikut melestarikan. Saya pikir mereka harus bangga dengan bisa ikut melestarikan budaya. Sebaiknya sharing. Jadi di sana kok baik, gimana caranya? Justru dari budaya ini kita harus lebih mengeratkan rasa silaturahmi ya. Oke, secara bersama-sama. Baik kawan Langit Biru Pamekasan, semoga tayangan video tentang kriteria penilaian secara umum dalam suatu ajang lomba atraksi Can Macanan dapat memberikan manfaat. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol lonceng notifikasinya untuk berlangganan video gratis dari channel Langit Biru Pamekasan. Mari berbagi manfaat lewat teknologi. Sampai jumpa.